ataupun bertepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan saudara terdakwa untuk dibacakan. Yang saya hormati, yang mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis, Ibu Bapak Penasihat Hukum saya, Ibu Bapak Jaksa Penuntut, istri, keluarga, sahabat, yang Ibu Bapak teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, Bapak yang saya hormati, duplik saya ini akan jauh lebih pendek dan lebih sederhana dari pledoi saya. Maka saya berharap Majelis Hakim dan Ibu Bapak sekalian sesuai nurani saya pada kesempatan yang amat berharga ini. Kalau judul pledoi saya adalah di persimpangan, apakah kita akan belok kanan, tetap lurus, namun apapun pilihan kita, ke arah manapun kita pada persimpangan, kita tetap bisa menjadi manusia, tidak harus menjadi mesin. Kalau dalam pledoi, saya fokus pada fakta, angka, dan realita. Dalam topik ini, saya ingin fokus lebih pada landasan moral yang menjadi fondasi di bawah landasan hukum. Di bawah fondasi. Berdiri di atas fondasi moral dan etika. Sebagaimana kita rasakan atau tidak rasakan, melalui suara nurani, melalui suara panggilan Tuhan Allah, kita hiraukan suara-suara berisik yang merdu dan halus, yang terdengar di hati dan telinga kita. Dalam perselisihan hukum dan yuridis, yang sejoknya menjadi dominan adalah logika, akal sehat, rasionalitas, berdasarkan data, fakta, dan angka. Tapi dalam sebuah penilaian, seperti dalam sebuah putusan, nilai-nilai dan norma-norma moral dan etika akan memainkan peran penting untuk menyeimbangkan rasionalitas otak dengan isi hati nurani kita dan dengan panggilan jiwa dan agama kita. Ibu Bapak yang saya hormati, kita telah mencapai puncak persidangan yang sudah berjalan hampir 4 bulan. Persidangan yang sering sampai malam, yang sering sengit, pertarungan antara penuntut, penasihat hukum, bahkan dengan media dan dengan publik. Tensi dan emosi rasanya juga sedang mencapai sebuah puncak. Pasti banyak pihak dalam perkara ini juga lumayan lelah pada titik ini. Halnya seperti dalam sebuah proses seperti pemilu, di mana setelah sebuah pertarungan kampanye yang sengit, kita mengadakan yang namanya masa tenang. Saya juga mau mengajak semua pihak untuk sekarang menjaga objektivitas dan kejernihan pikiran, sehingga kita bisa fokus pada fakta, realita, dan logika. Mari kita lakukan bersama-sama demi melayani tujuan yang lebih besar, yaitu menegakkan keadilan. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk besok dan untuk kemudian hari. Perkara ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya menyaksikan langsung, bahkan langsung dari kursi seorang terdakwa, pertarungan dalam persidangan antara penuntut, penasihat hukum, para saksi, para ahli, terdakwa, dan pihak-pihak lain yang menjadi bagian dari perkara. Yang saya amati,
bahwa semua pihak bersekeras-kerasnya itu adalah hal yang wajar dan perlu. Namun, suatu titik menurut saya yang jenak. Debu, abu, tangan dapat sehingga udara kembali jernih dan suasana dapat kembali hening. Sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan, dapat merenungkan perkara ini dengan hati dan tenang dan jernih. Karena kalau masih tetap suasana abu, debu, asap, kabut berisik, maka akan sulit untuk dapat mewujudkan keanuran. Sekali lagi, saya mengajak semua pihak dalam masa yang kita hanya mendapatkan fakta, realita, dan logika objektif. Saya hanya ingin menggunakan sedikit saja dari waktu saudara ini menyangkut poin dalam jaksa, poin baru yang ditonjol atau wujudkan oleh penuntut dalam repliknya menanggapi. Saya merasa untuk pertama mendengar penuntut menggunakan istilah aturan tidak memberikan ruang dalam hal ini untuk impor gula mentah, bukan impor gula putih. Ini membuat saya bertanya, kecuali yang dilarang atau semua dilarang kecuali yang diperbolehkan? Bapak Mahfud MD saat menjabat sebagai Menko Polhukam dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI beberapa tahun lalu pernah menjelaskan tidak ada aturan yang membolehkan saya untuk ke WC sekarang, tapi juga tidak ada aturan yang melarang. Berarti boleh. Kalau tidak diatur berarti boleh. Tidak ada aturan, ketentuan atau perundang-undangan yang secara eksplisit memperbolehkan warga untuk tarik napas. Tapi juga tidak ada aturan, ketentuan, atau perundang-undangan yang melarang warga untuk tarik napas. Jadi, apakah kita perlu mengundangkan sebuah pasal mengenai pernapasan warga ke dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan mengenai kesehatan, supaya ada payung hukumnya, supaya tidak, tanda kutip, menciptakan masalah hukum di kemudian hari, kalau menggunakan istilah jaksa dalam repliknya. Supaya tidak ada warga yang ditangkap dan ditersangkakan karena tarik napas tanpa aturan yang membolehkan, atau aturan yang, tanda kutip, memberi ruang, dalam istilahnya jaksa. Jadi apakah tidak adanya aturan yang secara eksplisit membolehkan impor gula mentah, berarti bahwa kita melanggar hukum dengan mengimpor gula mentah? Putusan atas hal ini akan membawa konsekuensi luas bagi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor di Indonesia, dan bahkan bagi hidup dan suasana budaya masyarakat kita pada umumnya, apakah menikmati kebebasan atau senantiasa dihantui oleh potensi kriminalisasi aparat. Kedua, dalam repliknya jaksa tetap mendistorsi fakta, kronologi, dan realita. Kesaksian Ibu Menteri BUMN dalam BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibacakan di persidangan tanpa kehadiran saksi itu sendiri, bahwa hanya ada dua cara untuk menjalankan stabilisasi harga dan stok gula, yaitu BUMN impor langsung gula putih, atau BUMN bekerja dengan sesama BUMN produsen gula untuk impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Rasanya sudah terbantahkan dengan video setelah Rakortas tingkat Menteri di 2016 yang tadi juga sudah diterangkan oleh penasihat hukum saya. Bagian dari risalah Rakortas tingkat Menteri 12 Mei 2015 yang mengatakan saat ini gula impor membanjiri pasar domestik sehingga merembes ke pasar konsumen, sudah terbantahkan dengan keterangan saksi Pak Rahmat Gobel yang sudah menyatakan dalam sidang setelah disumpah bahwa saat beliau menjabat, beliau tidak pernah menerbitkan izin impor pangan apapun termasuk gula. Itu pun juga sebuah ilustrasi yang sempurna kenapa Menteri Teknis harus dapat mengabaikan Rakortas bila realita tidak mencerminkan diskusi dalam Rakortas tersebut. Faktanya, stok gula turun terus
dan harga gula nasional naik terus sepanjang tahun 2015. Sebuah kondisi yang tidak mungkin terjadi kalau stok gula nasional melimpah, sebagaimana sudah diterangkan berbagai ahli dalam persidangan ini. Apalagi saksi dari Kemenko Perekonomian sudah menyatakan dalam sidang bahwa risalah Rakortas Menko Perekonomian tanggal 12 Mei 2015 itu masih berupa draft yang belum resmi ditandatangani oleh Sesmenko yang menjabat saat itu. Sementara bagian risalah Rakortas bidang perekonomian tingkat menteri April 2016 soal wajib dilakukannya tanda kutip kajian dampak terhadap rencana importasi gula, kalau dibaca secara cermat dan akurat bahwa yang dimaksud dalam kajian dampak adalah terhadap 381.000 ton impor gula mentah yang diwacanakan untuk PTPN, bukan terhadap 1,3 juta ton sampai 1,4 juta ton impor gula yang sudah disepakati Menteri Perdagangan RI yang menjabat saat itu. Masa pimpinan tidak memberikan arahan atau persetujuan atas permohonan dan laporan bawahannya, kecuali ada alasan kuat untuk menolak permohonan atau laporan bawahan tersebut. Tapi arahan yang saya berikan adalah agar semua jajaran dan pegawai menjalankan segala langkah yang diperlukan secara tepat waktu. Tentunya dengan selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku untuk menyukseskan kebijakan pemerintah, yaitu importasi, pengolahan, dan distribusi gula demi meredam gejolak harga dan stok gula nasional yang akan terjadi kalau kita lalai dalam menunaikan tugas kita. Saya tidak pernah memberikan arahan kepada bawahan agar produsen gula tertentu ditunjuk, apalagi distributor tertentu ditunjuk, apalagi berapa alokasi impor gula diberikan kepada siapa. Kemudian pada fondasi moral dan etika perkara dan persidangan yang ingin saya ulas sedikit. Jadi perseberangan dalam persidangan sambil terjaga etika, profesionalitas, dedikasi, dan integritas. Saya mau mencoba untuk mengangkat beberapa hal ini di perspektif dan semangat positif, sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaftarkan melalui dokumen duplik ini ucapan terima kasih kepada berbagai pihak dalam perkara ini. Pertama, saya mau menyampaikan selamat dan rasa terima kasih yang dalam kepada segenap jajaran dan pegawai terkait di kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BKPM, dan TNI Polri. Juga kepada manajemen dan ribuan karyawan industri gula, baik BUMN maupun swasta, baik produsen maupun distributor atau pedagang, dan koperasi. Kerja keras ibu bapak yang menyelamatkan negara dari gejolak harga dan stok berbagai bahan pangan, termasuk gula, di tahun 2015. Menteri dan pimpinan lembaga seperti saya yang cenderung mendapat sorotan dan perhatian besar. Namun sebenarnya ribuan pahlawan tak dikenal, seperti ibu bapak yang bekerja keras dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, negeri kita dari malapetaka. Saya bangga dan amat bersyukur atas kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan keberanian menghadapi risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko politik. Guna menjalankan tugas dan tanggung jawab ibu dan bapak sekalian.
Dan saya tidak akan mengkhianati karya baik Ibu Bapak sekalian dengan menyatakan bahwa apa yang Ibu dan Bapak laksanakan di 2015-2016 merupakan sebuah kesalahan, apalagi bagian dari sebuah tindakan pidana. Kedua, saya mau menyampaikan selamat dan rasa terima kasih yang paling dalam kepada tim penasihat hukum saya yang sangat amat luar biasa dan yang sungguh-sungguh saya cintai. Penasihat hukum saya lah yang menjemput mandat pembelaan saya. Segenap penasihat hukum saya bekerja untuk sebuah idealisme, sangat bukan untuk tujuan keuntungan finansial. Baru minggu lalu, saya baru ketahui bahwa saking lembur sampai berlebihan, ada beberapa penasihat hukum saya yang sempat harus dirawat di rumah sakit. Dalam karir saya yang panjang di dunia usaha, dunia keuangan dan dunia perekonomian, maupun perpolitikan, saya belum pernah bekerja sama dengan sekelompok penasihat hukum dengan tingkat dedikasi dan idealisme setinggi yang saya alami bersama Ibu Bapak penasihat hukum saya pada perkara ini. Apapun putusan atau hasil akhir dari persidangan ini, saya mau tegaskan bahwa perjuangan kita sampai titik ini merupakan sebuah kesuksesan yang mengagumkan. Ketiga, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis. Di samping menjalankan tugas yang melelahkan dan kompleks, saya juga mengapresiasi berbagai upaya Majelis Hakim untuk menertibkan persidangan, agar persidangan dapat sejauh mungkin berlangsung dalam suasana hikmat kebijaksanaan. Juga atas berbagai perlakuan manusiawi kepada saya dari Majelis Hakim dan institusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, termasuk namun tidak terbatas izin untuk saya berobat ke dokter dan rumah sakit. Keempat, saya mau mengucapkan terima kasih kepada para jaksa yang bekerja secara profesional atau sekurang-kurangnya seprofesional mungkin. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat perlakuan yang cukup manusiawi selama saya dalam tahanan kejaksaan. Terima kasih juga atas izin berobat dan fasilitasi keperluan lain termasuk keperluan keluarga dan keperluan mendasar lainnya. Saya mengerti bahwa banyak dari ibu dan bapak sekedar menjalankan tugas dan perintah atasan. Kelima, sama halnya seperti adanya panitera di pengadilan yang di belakang layar memastikan bahwa sistem audio dan sistem pendukung lainnya semua berjalan lancar. Di kami juga ada tim operasional yang bekerja luar biasa keras untuk antara lain merekam dan dokumentasi dan memberikan berbagai jasa penunjang lainnya. Saya amat bangga, bersyukur dan terharu atas kerja keras, dedikasi, dan kecerdasan tim operasional kami. Keenam, sekali lagi saya mau secara singkat mencatatkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada sahabat, kerabat, pendukung, simpatisan, dan warga publik. Ada yang mendukung dan membantu saya secara terbuka, dan banyak juga yang mendukung dan membantu saya secara tersembunyi dengan satu alasan atau yang lain atau pertimbangan. Ibu bapak menganut berbagai agama dan berasal dari berbagai lapisan dan berbagai kalangan masyarakat. Dari yang muda sampai yang lansia. Ini baru namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya hanya mau menyampaikan bahwa cinta kasih yang ibu bapak arahkan kepada saya bukan satu arah, tapi dua arah. Saya juga mencintai dan amat menghormati ibu bapak sekalian. Dan saya meminta maaf atas serba keterbatasan, serba ketidaksempurnaan, dan berbagai kekurangan saya. Semoga kebaikan ibu bapak semua dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya, karena tidak mungkin seorang saya sendiri, berapapun sisa usia yang diberikan kepada saya, bisa membalas melunasi utang budi saya pada ibu bapak semua. Terakhir, secara singkat saya juga mau kembali memanjatkan rasa syukur dan cinta kasih saya kepada istri, anak-anak, dan keluarga saya. Kesetiaan, ketabahan,
iman dan kekuatan jasmani dan rohani dalam senantiasa mendukung dan membantu saya dalam situasi yang sulit, mengajarkan kepada saya seperti apa itu cinta kasih yang sejati. Kenapa saya uraikan satu persatu rasa syukur saya kepada para pihak di atas? Karena kalau kita mengambil sudut pandang yang lebih luas atas perkara dan persidangan ini, sebenarnya banyak contoh-contoh perilaku berperi kemanusiaan yang patut kita banggakan dan patut kita syukuri. Inilah fondasi yang paling mendasar, kemanusiaan dan berperi kemanusiaan tingkah laku kita. Inilah yang saya maksud tadi saat mengatakan saya mau mengulas fondasi moral dan etika perkara dan persidangan ini. Contoh-contoh perilaku bermoral dan beretika baik tadi yang membuat saya terus percaya bahwa sungguh bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbaik di dunia. Dan berbagai kebaikan yang saya alami dalam pengalaman perkara ini, inilah yang membuat saya tetap dan terus mencintai Indonesia. Atas dasar ketuhanan, kita semua suatu saat akan diadili Yang Maha Kuasa. Apakah dalam hidup kita pun juga berperilaku adil? Apakah kita sudah sejauh mungkin memperlakukan sesama manusia dan bahkan sesama makhluk ciptaan Tuhan Allah sebagaimana kita pun ingin diperlakukan? Ibu bapak yang saya hormati, dalam tahanan saya diajarkan oleh sesama tahanan yang beragama Islam sebuah kata yang bagi saya adalah kata yang baru, yaitu tawakal. Kita semua sudah memperjuangkan habis-habisan, sebaik mungkin, sehormat-hormatnya. Selebihnya adalah dalam tangan Tuhan Allah. Dengan demikian, saya tetap pada permohonan saya kepada Majelis Hakim, agar dapat membebaskan saya dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti halnya semua hal dalam hidup saya ujungnya mempercayakan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, sesuai agama saya, Tuhan Yesus. Kembali saya panjatkan doa saya bagi Bapak-Bapak Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis, Ibu Bapak Penasihat Hukum saya yang hebat dan yang saya cintai, Ibu Bapak Jaksa yang saya hormati, Ibu Bapak sahabat, kerabat, pendukung, simpatisan, dan warga publik yang saya cintai, dan mereka-mereka yang sebenarnya mengajarkan saya apa itu cinta kasih yang sejati, yaitu terutama istri saya, Siska, dan anak-anak saya, Talia dan Max. Agar semua pihak dalam perkara ini senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberkahi nasib baik. Semoga atas perkenan Tuhan Allah Yang Maha Esa, kita dapat senantiasa melayani kebenaran, kebaikan, dan keadilan untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan semoga Tuhan Allah Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi negeri tercinta kita, Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, silakan diserahkan untuk duplik dari terdakwa. Mohon izin tanda tangani sebelum. Di depan bisa. Terima kasih.